Peresmian bangunan sekolah kolong Dusun Bara yang akan dilakukan Bupati Maros Haidir Syam harus ditunda. Hal ini dikarenakan dalam perjalanannya rombongan Pemkab Maros terjebak banjir bandang. Di tengah kondisi hujan yang deras, rombongan Pemkab Maros terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 3 km dengan medan yang cukup terjal. Lokasi peresmian sekolah yang berada di Dusun Bara merupakan salah satu daerah terpencil di Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompo Buluk, Sulawesi Selatan. Rombongan terpaksa menghentikan perjalanan. Banjir menggenangi sungai menjadi satu-satunya akses menuju sekolah. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil evakuasi 1 jenazah korban banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jumlah korban meninggal jadi 16 jiwa, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian. Satu korban banjir bandang di Kepulauan Siau berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari Brimob dan TNI Angkatan Laut. Jasad korban ditemukan terjepit di antara material batu, pasir, dan batang pohon di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dari data BPBD setempat, banjir bandang dan longsor menyebabkan 16 meninggal dunia, 18 luka-luka dan 4 orang hilang. Sementara 261 warga harus mengungsi. Kita sekarang ada pencarian, juga ada membersihkan puing-puing yang ada di sana supaya jalur di sana bisa terbuka kembali. Banjir terjang 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Akibatnya ratusan warga harus mengungsi. Banjir masih terus menggenangi 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sedikitnya 91 kepala keluarga atau 270 jiwa telah mengungsi di sebuah pondok pesantren akibat bencana ini. Banjir yang terjadi sejak menjelang tahun baru ini merendam permukiman di sejumlah kecamatan. Mulai dari Kecamatan Pelaihari, Bajuin, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, hingga Tambang Ulang. Merasa takut. Dalam nggak dalam? Dalam, Bu. Apa? Dalamnya hampir segini. Ya. Meteran pula? Kira-kira semeter. Itu sini lah. Kalau berdiri di bawah tuh di sini. Semuanya sudah? Semuanya sudah, ya. Berapa orang jadi? Kami hanya 3 orang, 4 sama anak bayi itu. Data dari BPBD mencatat sekitar 2.504 rumah tergenang dan 1.000 lebih terdampak bencana ini. 6 sekolah juga terpaksa diliburkan karena ruangan sekolah yang terendam banjir. Dari Pelaihari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, A-News melaporkan. Perjuangan beberapa guru di Aceh Tengah yang mulai mengajar kembali pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor mendapat apresiasi dari netizen. Beberapa guru harus bertaruh nyawa menyeberangi aliran deras sungai menggunakan seling menuju sekolah. Beberapa guru harus bertaruh nyawa menyeberangi aliran deras sungai menggunakan seling baja menuju sekolah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Guru-guru yang akan mengajar di Desa Bah harus mengantre setiap pagi untuk menaiki sebuah kotak yang digantung menggunakan tali baja dan menyeberangi sungai berarus deras. Satu kotak berisi 2 orang dan kemudian ada seutas tali baja yang akan ditarik dari seberang sungai agar kotak ini bergerak meluncur menyeberangi sungai. Meski harus uji nyali menuju sekolah, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para guru ini untuk mengajar. Usai menerjang bahaya, guru-guru ini merasa lega saat akhirnya mereka tiba di seberang sungai dengan selamat. Selain seling baja dengan kotak tersebut, warga juga bisa menyeberang menggunakan tali yang diikat melintang ke seberang sungai dengan cara berjalan di atasnya.
Bareskrim Polri tetapkan tersangka kasus kayu gelondongan ilegal yang terbawa banjir dan longsor saat bencana Sumatera. Meski demikian, pihak kepolisian belum membeberkan identitas para tersangka. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menetapkan tersangka dalam kasus pembalakan liar atau illegal logging di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diketahui penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara bersama pihak kejaksaan Jumat 2 Januari 2026. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menyebut sudah ada 2 tersangka. Meski begitu, Irhamni belum merinci terkait identitas para tersangka itu. Sebelumnya Irhamni menyebut status kasus kayu gelondongan di daerah aliran Sungai Garoga Tapanuli Selatan hingga Sungai Anggoli Tapanuli Tengah ke tahap penyidikan. Irhamni juga mengatakan pihaknya bakal menerapkan pasal tindak pidana lingkungan hingga pencucian uang di kasus kayu gelondongan yang diduga menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Dr. Richard Lee diagendakan untuk diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Dr. Richard Lee ditetapkan tersangka terkait kasus produk kosmetik yang dilaporkan dokter detektif. Richard Lee telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2025 lalu. Akibatnya, ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Dr. Richard tersandung kasus produk kosmetik yang dilaporkan oleh Dr. Samira Farasnas alias dokter detektif. Penetapan tersangka itu terkait laporan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen atas produk dan tindak kecantikan yang dilaporkan oleh Doktif. Sebelumnya, Dr. Richard Lee dijadwalkan diperiksa pada tanggal 23 Desember 2025, namun ia meminta penjadwalan ulang pada tanggal 7 Januari 2026. Perseteruan antara 2 dokter ini bermula dari obat dan treatment kecantikan. Pertikaian terus melebar hingga berujung pada saling lapor ke polisi antara keduanya. Dr. Richard tidak sendiri karena Doktif juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik atas laporan dari Richard Lee. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita akan menuju ke Polda Metro Jaya, pemirsa, untuk mengetahui rencana pemeriksaan dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan dan selebgram Richard Lee sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Kita sudah terhubung dengan Ismalia Meidasari bersama juru kamera M. Fakih yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Ya Ismalia, seperti apa update dari kasus Richard Lee hari ini? Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini akan diadakan atau digelar pemeriksaan terhadap Richard Lee yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2025 lalu, yang dimana sampai saat ini kami masih menunggu kedatangan Dr. Richard Lee beserta juga kuasa hukumnya. Namun tadi kami sempat menghubungi kuasa hukum dari Dr. Richard Lee dan mengatakan bahwa dirinya beserta kliennya akan hadir di Polda Metro Jaya pada siang ini untuk pemeriksaan sebagai kapasitasnya sebagai tersangka. Dan sebagai informasi juga Fajar dan juga pemirsa, sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan pemanggilan terhadap Dr. Richard Lee pada tanggal 23 Desember 2025. Namun dari pihak Dr. Richard ini mengungkapkan untuk dijadwalkan ulang pada tanggal 7 Januari 2026. Sampai saat ini kami masih menunggu kehadiran Dr. Richard Lee di Polda Metro Jaya. Dan bisa kami informasikan sedikit, Dr. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka atas pelanggaran, dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan juga perlindungan konsumen, dan juga awalnya ini merupakan pelaporan dari Dr. Samira Farasnas atau yang biasa kita kenal dengan dokter detektif yang membeli beberapa produk dari Dr. Richard Lee dan mengatakan bahwa beberapa produk itu tidak sesuai dengan kandungannya dan juga ada juga packaging yang rusak dan juga packaging dari produk lain. Karena itu dokter detektif melaporkan Dr. Richard Lee ke Polda Metro Jaya. Sampai saat ini kami masih menunggu dan akan mengada informasinya kembali kepada Fajar dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, Fajar. Ya baik, terima kasih Ismalia atas laporannya langsung dari Polda Metro Jaya, dan kami tunggu kembali bagaimana update-nya terkait dengan kasus ini. Selamat bertugas kembali.